على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmatnya pada kita. Pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fikih Bulughul Maram ya, atau Fiqhul Hadis, yaitu hadis-hadis yang dihimpun dalam satu kitab dengan urutan tema atau judul sesuai dengan urutan bab fikih ya, sehingga sebagian ulama menamai atau mengkategorikan Bulughul Maram ini adalah Fiqhul Hadis. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan hadis tentang mawaqitus salat, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang waktu salat ya. Pada pertemuan sebelumnya mungkin sekedar review, yaitu hadis tentang waktu salat zuhur ya, waktu salat zuhur dan waktu salat zuhur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtadda al-harru wa abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Muttafaqun alaih. Jika musim panas atau cuaca panas itu sangat menyengat ya, maka tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan sholat zuhur, karena sesungguhnya panasnya matahari ya pada musim panas itu bagian dari tiupan dari antara jahanam yang kita sudah bahas panjang lebar tentang hadis itu. Dan insyaallah pada malam hari ini dan sekalian kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang berbicara tentang waktu sholat subuh ya. Waktu sholat maghrib sudah kita bahas sebelumnya, dan waktu sholat isya semoga masih ingat ya, di mana Rasulullah selesai sholat maghrib, para sahabat ketika keluar masjid itu masih bisa melihat tempat sasaran anak panah yang menunjukkan sinar sorotan matahari itu masih terang begitu ya. Bukan mataharinya tapi cahaya merah itu masih terang ya. Kemudian hadirin sekalian, insyaallah hadis yang berikutnya adalah tentang sholat subuh ya. Bersumber dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis-subhi fa innahu aqwamu li ujurikum, yaitu segerakanlah melaksanakan sholat subuh, karena hal itu aqwamu li ujurikum ya. Asbihu ini sebenarnya waktu subuh ya. Segerakanlah waktu melaksanakan sholat subuh, karena itu merupakan pahala yang paling besar untuk kalian. Rawahul khamsah. Kemudian hadis berikutnya, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka raka'atan minal 'ashri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashra. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendapati sholat subuh itu 1 rakaat saja, kemudian
setelah itu matahari terbit. Jadi dia sholat subuh baru 1 rakaat ternyata matahari terbit, ya, atau isyraq, ya, atau tulu' syams. Maka dia telah dianggap mendapati sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah dianggap mendapati sholat asar. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain Rasulullah tidak menggunakan istilah rakaat, tetapi menggunakan istilah sajdah. Ya, barang siapa yang menjumpai satu sajdah, maka satu sujud, ya, maka dia mendapati sholat tersebut. Nah, nanti akan ada penjelasan, ada penyebutan istilah rakaatan atau sajdatan. Ya, jadi sholat itu kadang disebut oleh Rasulullah dengan menggunakan istilah rakaat, ya, karena 1 rakaat itu harus sempurna, ya, jadi tidak hanya berdiri saja tapi sudah sampai 1 rakaat berjalan, ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang waktu sholat subuh, ya, waktu sholat subuh, di mana Rasulullah SAW mengatakan segerakanlah untuk melakukan sholat subuh, ya. Kapan dapatkan Rasulullah SAW yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu rajul jalisahu. Sebagaimana hadis yang sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menunaikan sholat sunnah subuh, ya, sholat sunnah sebelum subuh itu dimulai ketika seseorang sudah bisa melihat siapa orang yang duduk di sampingnya. Jadi konteksnya waktu itu, ya, dari sekalian, karena tidak ada lampu, ya, berarti kan masih gelap, ya, masih gelap. Jadi fajar itu cahaya fajar belum menerangi, ya, tetapi baru mulai. Itu namanya awal, ya, awal waktu fajar. Wa kana tadullu ala dawam wal istimrar. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menunjukkan keterusan, ya, dan sesuatu yang berkesinambungan. Maksudnya kebanyakan waktu sholat subuh yang dilakukan Rasulullah itu pada waktu awal sholat subuh. Kemudian fakana min sya'nihi wa min sunnatihi wa min manhajihi wa fi'lihi mustamir an yanfatila min sholatil ghadat wa hiya subh hina ya'rifu rajul jalisahu. Maaf, dari yanfatilu sholatil ghadat itu maksudnya menunaikan sholat subuh, ya. Oleh karena itu dengan hal ini maka dikatakan bahwasanya bagian atau termasuk kategori sunnah Rasulullah atau jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, wa manhajuhu, dan metode atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah, wa fi'luhu, dan perbuatan pekerjaan Rasulullah secara terus-menerus al-mustamir, yaitu melaksanakan sholat subuh, ya, hina ya'rifu rajul jalisahu, ketika seseorang sudah bisa melihat siapa orang yang ada di sampingnya. Wa kana yaqra'u bi-sittina ila mi'ah, di mana Rasulullah SAW dalam sholat subuh itu membaca surat antara 60 sampai 100. Wa man kana yabda'u sholatal fajr idza kana 'inda nihayatiha ba'da an yaqra sittin aw al-mi'ah ya'rifu rajul jalisahu kana yabda' biha bil ghalas ay awwala imbilajil fajr. Bagaimanakah jenis bacaan yang ketika dibaca oleh Rasulullah, yaitu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Setelah selesai sholat, kemudian seseorang bisa melihat orang yang ada di sampingnya. Berarti kapan mulainya? Karena yabda'u biha bil ghalas ay awwala imbilajil fajr. Dengan demikian bisa disimpulkan Rasulullah melakukan sholat subuh ini di awal waktu, yang mungkin waktunya itu masih baru mulai fajar, yang masih tergolong agak gelap, ya, sehingga selesai sholat subuh itu bisa menyaksikan siapa orang yang berada di sampingnya. Wa huna yaqulu sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi wa fi riwayatin asbiru. Adapun dalam hadis ini bunyinya adalah asbihu bisubhi atau asbiru. Asbihu di sini dalam riwayat lain adalah asbiru. Asbiru itu asal kata dari safar, yang artinya sesuatu yang cerah ataupun terang, ya. Asbihu bisubhi artinya udkhulu bisubhi
Wa qawluhu asbiru huwa minal isfar wa huwa nur. Yang dimaksud dengan asbiru di sini adalah al-isfar, yaitu cahaya. Wa minhu sumiya as-safar safaran li'annahu yakshifu wa yuniru an haqiqatil insan fi safari. Oleh karena itu satu perjalanan, ya, seseorang yang melakukan perjalanan itu bahasa Arabnya apa? Safar. Kenapa? Karena safar itu artinya secara bahasa adalah sesuatu yang menyingkat dan menerangi. Bagaimana seorang yang melakukan perjalanan dianggap musafir? Karena ketika seseorang melakukan perjalanan itu akan nampak hakikat kepribadiannya. Oleh karena itu dalam satu riwayat disebutkan, ya, ketika ada seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbu fulan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Kemudian Rasulullah bertanya, hal akhbartahu? Qala la. Akhbir. Ya, apakah engkau sudah menyampaikan ke dia bahwasanya engkau mencintainya? Belum, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sampaikanlah. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi, ya, ketika seseorang mencintai orang lain karena Allah, ya, bukan karena hal lain, ya, bukan karena mungkin ada jasa yang pernah dia terima dan seterusnya, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Rasulullah memerintahkan untuk menyampaikannya kepada orang yang dimaksud itu. Dan beberapa hadis menyebutkan ketika seseorang mengatakan ini uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawabannya adalah ahabbakallahu bima ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintaimu disebabkan karena engkau mencintaimu karenanya. Ya. Namun dalam riwayat lain, dari sekalian, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka Umar balik bertanya, apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengannya? Belum, wahai Umar. Maka lakukanlah supaya nanti tidak menyesal, ya. Awal-awal dia mengatakan sudah mencintai karena Allah, ternyata setelah lama berteman ketahuan aslinya, ya. Oleh karena itu Umar menjadikan safar, perjalanan itu sebagai media atau sebagai wahana supaya seseorang mengetahui hakikat kepribadian orang tersebut. Oleh karena itu asmiru bis-subhi artinya lakukanlah sholat subuh ketika sudah ada cahaya terang. Nah, sehingga dengan demikian kata isfar ini artinya sesuatu yang menerangi, sehingga seorang yang melakukan perjalanan itu dianggap sebagai seorang musafir, dan perjalanannya dalam bahasa Arab disebut dengan safar, karena seseorang dalam perjalanan itu akan tersingkap hakikat dan kepribadiannya. Ya, hadirin sekalian, yang mungkin ketika hari-hari biasa normal orang mungkin sabar dan seterusnya, ketika seseorang dalam perjalanan itu luar biasa. Ya, contoh saja di hadirin sekalian, pernah saya goes ya, kan bawa sepeda ke, ada teman-teman yang goes ke puncak. Itu kan kondisi bedanya luar biasa. Ada orang yang benar-benar kelihatan mata aslinya, ya. Ketika dia sudah tidak sabar, tidak tahan karena terjal dalam itu sepedanya dilempar, ya. Dan bawaannya itu ingin ya marah-marah terus begitu, ya. Nah, mungkin juga hal ini bisa kita jumpai ketika kita melakukan misalnya camping, ya, kemah dan seterusnya. Hal-hal seperti itu akan terjadi, ya. Termasuk akan tersingkap atau terketahui sejauh mana vitalitas seseorang, maksudnya kekuatan fisik. Ya, saya pernah melakukan camping ke gunung gitu, ya, satu kelompok gunung gitu. Itu akan ketahuan. Ada yang mungkin udah kamu bawa tasnya dan seterusnya, ada sedikit. Jadi sehingga sekali lagi hadirin sekalian, seorang yang melakukan perjalanan itu bahasa Arabnya adalah musafir. Perjalanan yang disebut sebagai safar, karena safar itu artinya sesuatu yang menerangi. Fal insan bi halati iqamatihi, seseorang di dalam kondisi dia mukim, ya, atau tinggal biasa, wa ta'unu akhlaquhu fadilah, boleh jadi akhlaknya, peranginya itu mulia. Fa'indahu hilmun wa karam wa musa'adah wa tasam, boleh jadi dia mempunyai sifat lemah lembut, karam, ya, dermawan, musa'id, orang yang ringan tangan, dan tasamu ataupun sangat toleran. Lagi tidak kan safar,
ta'til masyaqqah wa ta'an. Tetapi ketika seseorang melakukan perjalanan yang dia harus menghadapi kondisi yang sulit, ya, yang sempit, kemudian lelah, dan ba'dun nasi la yura'i ila rahata nafsi. Maka sebagian manusia atau banyak yang dia hanya tidak mempedulikan kecuali dirinya sendiri. Sifat egonya itu akan muncul jika seseorang dalam keadaan lelah yang berjalan. Wala yura'il akharin, dan tidak akan memberikan kepeduliannya kepada orang lain. Fasafaru yusbir wa yakshif an haqiqatil ashkhas wa taba'i'ihim. Oleh karena itu, suatu perjalanan itu akan menyinari dan menyingkap hakikat kepribadian manusia dan karakter mereka. Li'annahu yudhir asyakhs ala haqiqatihi, karena hal itu menampakkan kepribadian seseorang akan hakikatnya. Fahamna yaqul Rafi' bin Khadij. Oleh karena itu hadis ini yang bersumber dari Rafi' bin Khadij, ya, dia mendengarkan Rasulullah bersabda, asbihu, artinya adalah tasbihu, lakukanlah sholat subuh ketika cahaya itu sudah terang. Kalau tadi hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah itu melakukan subuh di awal waktu, di mana waktu masih gelap, dan selesai sholat subuh, di mana sholat subuh Rasulullah itu membaca ayatnya antara 60 sampai 100 ayat. Selesai sholat subuh, kemudian seseorang baru bisa melihat siapa yang duduk di sampingnya. Sementara hadis ini menunjukkan atau memerintahkan seseorang agar melakukan sholat subuh itu ketika cahaya sudah terang, artinya diakhirkan, begitu ya. Nah, bahabna yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam tasbihu ayat atau asbihu wa dhahiruhu anna shalah yustahabbu ta'khiruha. Secara lahiriah hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu utamanya adalah diakhirkan. Tadi yang hadis yang saya bacakan, ya, asbihu bisubuhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Ya, lakukanlah sholat subuh ketika sudah cahaya terang, karena itu pahalanya lebih besar bagi kalian. Tapi nanti kita akan coba untuk memahami hadis ini ketika disandingkan dengan hadis tadi, di mana Rasulullah itu kebanyakan sholat subuhnya di awal waktu, ya, bahkan sholat subuh selesai pun baru seseorang bisa melihat siapa yang duduk di sampingnya. Wahana mu'arid ma'a hadis karena yanfadilu min sholatil ghadati hina ya'rifu rajul jalisahu. Oleh karena itu hadis ini kontradiktif, bertentangan dengan hadis yang tadi yang saya bacakan, adalah Rasulullah SAW melakukan sholat subuh, dan setelah selesai seseorang baru bisa melihat siapa yang ada di sampingnya. Ma'ana qira'atan Nabi SAW karena disiplin eladika fa'ayuhuma aja. Padahal bacaan Rasulullah itu antara 60 sampai 100 ayat. Kira-kira berapa menit? 60 sampai 100 ayat menit sekali. Nah, mungkin 10 menit, 15 menit, ya. Sekitar begitu. Fa'ayuhuma aja. Maka pertanyaannya, manakah yang lebih kuat, lebih utama, melaksanakan sholat subuh itu di awal waktu atau di akhir waktu, ya? Bukan akhir waktu maksudnya menjelang matahari terbit, bukan, ya? Karena kalau itu ada hadisnya, barang siapa yang bangunnya telat, sesungguhnya syaitan itu telah kencing di telinganya, ya. Itu kalau telat subuh, ya. Kalau telatnya udah terlaluan, mungkin bukan hanya kencing saja, ya. Lebih dari itu, mungkin di api dan semuanya ada di telinganya, ya. Asy-Syaukani rahimahullah takallama ala hadis. Imam Syaukani berbicara panjang lebar mengenai hadis ini, asbihu, yaitu perintah Rasulullah agar melaksanakan sholat subuh ketika cahaya sudah terang. Baina annahu bi ba'di turuqihi dha'fan. Beliau mengatakan bahwasanya di antara jalur hadis ini itu ada yang lemah. Wa dzakara annahu la yadhhab li mu'aradati ma huwa aqwa minhu. Oleh karena itu kata Imam Syaukani, hadis ini tidak bisa dianggap hadis yang bertentangan dengan hadis yang mengatakan Rasulullah sholat subuhnya di awal waktu. Kenapa tidak bisa dianggap bertentangan? Karena status hadis ini tidak lebih kuat daripada hadis yang pertama, sehingga tidak dianggap bertentangan. Wa yadullu ala sholatil fajri waqtal ghalas hadis ummul mukminin. Dan termasuk yang menguatkan hadis pertama, di mana Rasulullah sholat subuhnya itu kebanyakan atau selalunya di awal waktu, itu
itu dikuatkan dengan hadis yang bersumber yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu min salat as-subh wa nisfatul ansar fil masjid fala ya'rifna min al-ghalas wal ghalas wadh." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh, dan ketika salat subuh itu selesai, wanita-wanita Ansor yang ada di dalam masjid itu saling tidak mengenal, saling tidak mengetahui disebabkan karena gelapnya. Berarti hadis ini menguatkan hadis yang pertama tadi, ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah salat subuhnya di awal waktu, maksudnya dimulai dari sejak fajar itu terbit, ya, fajar sodik, ya. Idza al-haditsul lati fiha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghlis bis-subhi akthar wa aqwa min hadits asbihu aw asbiru. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berbicara tentang bahwasanya Rasulullah melakukan salat subuh di awal waktu itu lebih kuat dan lebih di sini disebutkan lebih kuat dan lebih banyak riwayatnya dibandingkan hadis yang tadi di mana Rasulullah memerintahkan agar mengakhirkan salat subuh. Tsumma ba'dhum yaqul inna hadits asbihu wa asbiru. Dan sebagian ulama yang lain juga berkomentar bahwasanya hadis asbihu atau asbiru, hadis yang memerintahkan sholat subuh agar diakhirkan, laisa ma'nahu akhiru sholat subuh hatta yasul al-isfar wa ya'ti subah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yadkhulu fi sholat subuh bi ghalas wa yuqilu qira'ah hatta la yakhruj minha illa musfaran aw musbihan. Sebagian ulama mengomentari hadis ini, hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan sholat subuh di saat atau di waktu sudah terang. Maksudnya bukan perintah untuk mengakhirkan sholat subuh, akan tetapi maknanya adalah kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan sholat subuh itu mulai dari awal waktu dan bacaannya itu kadang panjang, sehingga beliau sholat subuh itu selesai sampai waktunya itu sudah terang, gitu ya. Walakin qad yakunu fi dzalika masyaqqah, dan hal itu tentu kadang memberatkan, ya, memberatkan jamaah, ya. Jadi Rasulullah itu memang dalam beberapa riwayat hadis sekalian sholatnya panjang, ya. Namun banyak juga hadis-hadis yang memerintahkan ketika sholat fardu, sholat wajib berjamaah itu untuk meringankan bacaan. Wa huwa alaihi salatu wassalam kana yura'i halatan man khalfahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi orang-orang yang berada di belakang jamaahnya. Faman aman nas fal yukhafif. Oleh karena itu, siapa saja yang mengimami jamaah adalah dia meringankan salatnya. Walakin rubbama fa'ala dzalika marratan aw amara bidzalika bi bayanil jawaz. Akan tetapi kadang-kadang Rasulullah melakukan sesekali sholatnya itu panjang, sholat subuh tadi yang selesai sampai waktu sudah terang. Hal itu untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan seperti itu dibolehkan, sebagai penjelasan kebolehan melakukan sholat subuh dengan demikian. Walakinnahu dawama alamahu wal afdal maka najlisu biha. Akan tetapi kebanyakannya Rasulullah melakukan sholat subuh adalah di waktu qolas. Qolas itu maksudnya yang masih gelap tadi, yaitu di awal waktu subuh. Wa ala hadza jumhurul muslimin wa aktsarul ulama wa minhum a'immatus salata. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ini, mayoritas ulama, ya, kalau saya menyebutkan mayoritas ulama itu hadirin sekalian, karena ulama-ulama fikih itu kan yang sampai saat ini banyak mazhabnya itu kan 4 mazhab itu, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mayoritas ulama termasuk a'immatus salata, 3 imam mazhab, ya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kecuali Imam Abu Hanifah saja, ya. Fa'idahum anna sholat subuh itu sholat min awwali intijar al-fajr bil ghalas. Yang utama adalah sholat subuh itu dilakukan di awal waktu, yang sejak awal terbit fajar. Wal Imam Abu Hanifah akhadha bi hadits Rafi'. Adapun Imam Abu Hanifah itu mengambil hadisnya Rafi' bin Khadij yang tadi, yang mengatakan Rasulullah lakukanlah sholat subuh ketika waktu sudah terang. Wa ra'a anna ta'khir subhi ila al-isfar a'zam lil ajri wa afdal. Abu Hanifah berpandangan bahwasanya mengakhirkan waktu subuh, pelaksanaan sholat subuh sampai
waktu itu benar-benar terang, itu lebih besar pahalanya dan lebih utama. Fal mas'alah dakhilun baina an-musafir biha unablis biha. Oleh karena itu permasalahan terkait hal ini adalah berputar sekitar tentang apakah kita mengakhirkan subuh sampai terang ataukah kita mulai di awal waktu masih gelap. Wa aktsarul ahadits ala taghlis biha. Namun kebanyakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang waktu sholat subuh itu adalah Rasulullah memulainya dari sejak waktu gelap, maksudnya di awal waktu fajar. Wa huwa an tusalli subha fi awal waqtiha, wallahu taala alam. Jadi dalam Bulughul Maram ini Syekh Abdul Salim selain menyebutkan beberapa hadis terkait tentang hal itu, juga keterangan para ulama. Dari 4 ulama itu, hadirin sekalian, Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwasanya sunnahnya atau afdalnya sholat subuh itu dilakukan di akhir waktu atau ketika sudah terang. Ya, ini ada beberapa pengalaman juga ya teman-teman. Kalau negara-negara yang bermadhab Hanafi ini kan banyak. Asia Tengah itu rata-rata Hanafi. Ya, mulai dari daerah-daerah Koro ya, Uzbekistan, Turkistan, Afghanistan, Pakistan, India, termasuk Turki, itu madhabnya fikihnya ya, itu rata-rata Hanafi. Jadi ada pengalaman teman yang pergi ke Turki waktu sholat subuh, dia kan dari awal datang, ternyata tidak ada orang. Ya, kebanyakan mereka datangnya itu sudah ya mungkin beberapa waktu atau setengah jam atau berapa sebelum matahari terbit sudah terang begitu. Ya, termasuk juga sholat asar itu mazhab Hanafi diakhirkan. Jadi Malaysia itu ada masjid Jami ya, masjid India. Ya, di situ memang komunitas orang-orang India. Sholat asar itu yang umumnya di sana masjid-masjid itu jam 4, mereka jam 5 baru ada. Ya, komunitasnya orang-orang India, ya, karena memang menganggap mazhab Hanafi. Ya. Jadi sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hadis tentang waktu sholat subuh. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang tadi bunyinya, man adraka minas subhi raka'atan, barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat subuh, kemudian setelah itu matahari terbit, maka dia dianggap mendapatkan sholat subuh. Begitu juga sholat asar. Taqaddama lana bi tahdidil awqat ana sholat adzuhri hina tazul asy-syams an tabdis sana. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, waktu sholat zuhur itu dimulai dari sejak matahari lengser ke barat, ya, ataupun sudah geser dari jantung langit, maksudnya tidak pas di tengah-tengah. Ya, ila an yasira kullu syai'in mithlahu, sampai waktu bulan sholat zuhur itu sampai terbentang, sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan aslinya. Ya, jadi kalau seorang masih di tempat, di hutan ataupun di tempat lapang, tidak punya waktu dan seterusnya, maka untuk mengetahui habisnya sholat zuhur itu adalah dibikin tongkat ditegakkan begitu, kemudian ada matahari di arah barat dan menyorot, maka bayang-bayang yang ke timur ini panjang bayang-bayangnya sama dengan berdanya, maka itu adalah batas terakhir sholat zuhur. Ya, ketika sudah melewati maka sudah masuk sholat asar. Wa waqtul asri, ada waktu asar adalah min awwal ma yasiru kullu syai'in mithlahu, dimulai dari sejak bayang-bayang sesuatu itu sama dengan aslinya, ila istirosi syams, sampai matahari itu menguning, ila tadriyi fi halil maghrib, sampai matahari itu siap untuk terbenam. Itu batas waktu sholat asar. Fal asr lahu iddatu awqat. Namun khusus untuk sholat asar itu mempunyai beberapa waktu. Ya, para ulama menjelaskan tentang jenis-jenis waktu untuk sholat asar. Yang pertama, kata Imam Nawawi Asy-Syafi'iyah anna lil asri awqatan muta'addidah. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya sholat asar itu mempunyai banyak jenis waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu yang paling utama. Kapan itu? Di awal waktunya, yaitu di awal waktu asar, itu waktu yang paling utama. Wa waqtul ibahah, waktu yang mubah, maksudnya tidak utama. Kapan itu? Yasiru bil kullu syai'in mithlaihi, yaitu ketika
bayang-bayang benda itu 2 kali lipat dari benda aslinya. Kalau kita misalnya menegakkan tongkat 1 meter, bayang-bayangnya 2 meter, itu adalah waktu ubahnya, ya. Kemudian waktu karaha, adapun waktu makruhnya adalah hina tasfaru asy-syams, ketika matahari sudah mulai menguning. Ya, ini makruh. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini itu berbicara fihi bayan waktu darurah, adalah berbicara tentang waktu darurat atau waktu emergensi. Jadi sholat asar itu ada waktu fadilah, waktu mubah, waktu makruh, dan waktu darurat. Ya, dia masih boleh dilaksanakan tapi bagi orang-orang yang darurat. Seperti apa? Berarti kalimat kanan naiman atau nasian atau istaghala. Hal ini berlaku bagi orang yang mungkin tertidur. Ya, orang tidur dari sholat zuhur tidur, bangun-bangun matahari sudah mau terbenam, ya. Ataupun orang lupa, boleh saja orang lupa sekali, udah menjelang maghrib itu, tadi saya udah asar belum ya? Boleh saja ya, misalnya karena kesibukan dan seterusnya, ya. Lagi nemuin klien kayak harus misalnya lagi ngejar asuransi kemana gitu kan, sebenarnya terlupa ya, maka karena suatu kesibukan fa'adlu kaminal asri rak'atan bi qira'atiha wa bi ruku'iha wa bi sajadataiha wa baina ghurubis syams. Kemudian orang itu buru-buru sholat dan sempat menjumpai 1 rakaat. Yang dimaksud 1 rakaat di sini adalah mulai dari takbiratul ihram, juga membaca Al-Fatihah, dapat ruku', i'tidal, sujud 2 kali. Itu dapat 1 rakaat. Setelah itu dia bangun matahari terbenam. Maka kondisi seperti ini setelah menyempurnakan 1 rakaat ternyata matahari terbenam, maka adrakal asr, orang tersebut dianggap mendapati sholat asar, dimana adrakal waqtaha, orang tersebut dianggap melakukan sholat asar pada waktunya, tidak dianggap sebagai orang yang melakukan asar secara mengqadha, tetapi ada lesa qadha. Fa innahu yusalli ba'da ghurubiha 3 rakaat tatimmatul laqab. Kemudian dia menyempurnakan 3 rakaat berikutnya itu ketika matahari sudah terbenam. Wa hadza afdal waktu lil asr. Dan inilah adalah waktu yang paling terakhir, yang paling terakhir atau emergensi untuk sholat asar. Wa yabahatu al-fuqaha al-haid, ya. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini hadirin sekalian, ini para ulama kemudian menyampaikan beberapa permasalahan. Contohnya begini, jika ada wanita haid, kemudian dia suci, ya, suci, dan antara dia suci sampai matahari terbenam, misalnya sucinya itu waktu asar, tapi tidak lama kemudian matahari terbenam. Nah, ini perlunya seorang wanita untuk agar berhati-hati ya ketika dia selesai haid, masa haid, untuk menjaga hal ini. Ya, takutnya mungkin sengaja sudah tahu dia sudah suci, tetapi mungkin berleha-leha sehingga banyak sholat yang ditinggalkan. Ya, sehingga apabila seorang wanita haid kemudian waktu asar dia sudah suci dan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat asar meskipun hanya 1 rakaat, maka dia terkena kewajiban melaksanakan sholat asar. Atau yang kedua, seorang anak yang balik, masuk usia balik. Kewajiban sholat itu kan dimulai ketika seorang berusia dewasa atau balik. Baliknya di waktu asar. Atau baru balik kemudian setelah itu terbenam matahari, maka dia terkena kewajiban melaksanakan sholat asar. Ataupun misalnya apalagi kasusnya, misalnya seorang yang masuk Islam, selesai asar orang masuk Islam, maka harus segera karena hal itu sudah dimulai mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan begitu seterusnya hadirin sekalian, ya. Karena orang tersebut dihitung atau dikategorikan telah mendapatkan waktu salah satu sholat ketika dia memenuhi atau memasuki waktu sholat tersebut
sehingga dengan demikian sholat tersebut menjadi sebuah kewajiban. Ya. Al-hadits fi hadza fihi majalat min al-bahth al-fiqhi wa min dhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an shalah 'inda ghurubi syamsi wa 'inda syuruqiha wa 'inda istiwa'iha. Dan hadis ini juga terdapat beberapa penjelasan yang terkait hal itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat di 5 waktu, ya, atau di 3 waktu secara khusus, yaitu ketika matahari terbit itu kita dilarang sholat. Kemudian ketika matahari pas berada di tengah-tengah kita juga dilarang sholat, dan juga ketika matahari terbenam. Namun bagaimana isunya dengan hadis ini tadi? Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat asar kemudian matahari terbenam, dia telah dihitung mendapati sholat asar. Bukankah itu merupakan waktu yang terlarang? Nah, hadis yang terlarang ini berlaku bagi di luar kondisi yang seperti ini tadi, ya. Kondisi seperti itu termasuk hadirin sekalian waktu sholat zuhur itu ketika matahari berada di tengah-tengah kita tidak boleh sholat, ya, termasuk sholat mutlak, maka tidak boleh sengaja sholat di waktu terlarang itu. Bagaimana dengan hari Jumat? Hari Jumat itu kan ada hadis yang bunyinya, jika kalian sudah masuk masjid sholat hari Jumat, maka fasolli lima tayassara minal Rasulullah SAW, sholatlah yang kalian mampu sampai imam itu datang. Sebagian ulama menyebutnya sebagai sholat intidharul imam, yaitu sholat menunggu imam. Sementara datangnya imam itu kan ketika sholat sholat Jumat sudah masuk. Kalau seorang sholat terus-menerus dari sejak dia datang sampai imam itu datang, berarti kan sholatnya juga bertepatan dengan matahari berada di tengah-tengah. Nah, jumhur ulama hadirin sekalian dan termasuk Imam Malik itu membolehkan kondisi sholat seperti ini, ya, hari Jumat. Dan jumhur ulama juga mengkhususkan dalam hal ini kecuali hari Jumat, maka larangan itu tidak berlaku, ya, atau senada dengan itulah bahwasanya mayoritas ulama untuk hal ini orang yang sholat di hari Jumat, sholat sunnah karena tadi ada perintahnya, maka hal itu tidak berlaku larangan yang disebutkan dalam hadis yang mana Rasulullah SAW melarang untuk melakukan sholat di 3 waktu tersebut. Ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wali Muslim, ya, Aisyah radhiyallahu anha qala sajada badal rak'atin thumma qala wa sajada idama hiya rak'ah. Ya, tadi yang hadis saya sampaikan, di beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah menggunakan kata sajadah dan kata-kata rakaat. Ya, hal ini untuk menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mendapatkan 1 rakaat itu adalah mulai dari takbiratul ihram sampai mendapatkan sujud. Ya, jadi kalau seandainya seseorang baru takbiratul ihram kemudian matahari terbenam, maka dia belum mendapatkan 1 rakaat. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, yang dimaksud seseorang mendapatkan 1 rakaat atau dianggap melakukan sholat asar pada waktunya dan di waktu darurat ini adalah manakala dia sempat mendapatkan 1 rakaat. Wa hal mu'tabar man adraka qabla an taghrub asy-syamsu aw man adraka takbiratul ihram. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang baru takbiratul ihram kemudian matahari terbenam, ya, matahari terbenam? Karena ada 1 hadis, dari sekalian, ada 1 hadis, 1 riwayat yang berbunyi man adraka takbiratul ihram qabla ghurubi syamsi faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati takbiratul ihram sebelum matahari terbenam, maka dia telah dihitung mendapatkan sholat. Wa hadha huwa waqtu dhurur, ka'an yakuna na'iman wa lam yastayqidh illa fi dhalikal waqt, aw imra'atun kanat haidatan wa lam tadhhar illa fi dhalikal waqt, aw alladziina tara 'alaihim al-wujub wal ilzam as-sabit. Oleh karena itu ini disebut sebagai waktu ad-dhururah. Hanya saja riwayat ini hadirin sekalian, ya, riwayat-riwayat yang menyebutkan takbiratul ihram karena juga dipadukan dengan hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah menyebutkan kata sajadah, kata rakaat, maka yang dimaksud ini adalah mulai dari takbiratul ihram, rukuk, i'tidal sampai sujud. Ya, jangan kemudian
karena membaca hadisnya itu man adraka sajadatan, ya selesai takbir langsung sujud supaya mendapatkan satu waktu sholat. Tidak demikian ya. Jadi tetap dimulai secara berurutan, yang mulai dari takbiratul ihram, kemudian juga membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dua, sampai kemudian mendapatkan kesempurnaan sholat satu rakaat ya, satu rakaat dari sholat. Dengan demikian sholat tersebut dianggap telah mendapati sholat tersebut ya. Kalau dalam hadis ini berbicara tentang sholat asar, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat asar secara ada, bukan qadha. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa hadis ya yang berbicara tentang waktu sholat subuh ya. Intinya bahwasanya kebanyakan Rasulullah itu melakukan sholat subuh di awal waktu. Beberapa kesempatan Rasulullah mengakhirkan dalam arti sholatnya itu panjang sehingga selesainya itu sampai waktunya itu terang begitu. Tapi kebanyakannya Rasulullah di awal waktu ya. Kemudian hadis yang kedua adalah seseorang yang menjumpai satu rakaat, maka setelah waktunya berlalu, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat tersebut secara sempurna. Baik, hadirin sekalian, barangkali kalau ada pertanyaan, satu aja ya. Mungkin sebelum ada, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, mengenai subuh Pak Ustaz. Kalau kita masbuk itu kan kita dua kunut Pak Ustaz. Yang pertama udah dua kunut gitu loh. Saya tidak menjalankan yang kedua, tapi di sebelah saya menjalankan yang kunutnya dua kali. Yang pertama dan yang kedua itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, iya. Tidak mengapa ya. Karena ketika sholat itu sebagai makmum, dia harus mengikuti gerakan imam, harus mengikuti imamnya. Maksudnya gerakan sholatnya, bukan gerakan di luar sholat. Kalau imam garuk-garuk nggak usah ikut garuk-garuk ya. Termasuk misalnya kunut, ya kunut. Termasuk bagi mereka yang berkeyakinan bahwasanya kunut sholat subuh itu tidak sunnah, dia diharuskan untuk mengamininya ya. Imam Ahmad sendiri berpandangan seorang yang berkeyakinan atau berpendapat sholat subuh itu tidak ada kunutnya dan dia sholat di belakang orang yang kunut, maka wajib baginya untuk ikut mengamininya ya. Mengenai ikut angkat tangan atau tidak ya, hukum asal berdoa itu adalah angkat tangan ya. Dan tidak boleh kemudian karena dia berpandangan sholat subuh itu tidak ada kunutnya, kemudian imamnya kunut, dia langsung sujud, maka batal jamaah ya, berjamaah ya. Apabila seseorang masbuk, dia masih rakaat pertama dan kemudian imamnya tentu rakaat kedua dan dia ikut kunut, kemudian rakaat berikutnya dia kunut lagi, tidak mengapa ya, karena yang tadi adalah sebagai haknya atau statusnya sebagai seorang makmum ya. Ada kunut yang kedua adalah karena memang dia yang memandang bahwasanya sholat subuh itu ada kunutnya. Baik, hadirin sekalian, ada demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.